Cerita hot balon udara dari Kapadokia, Turki. Ini adalah perjalanan kami yang sangat menyenangkan karena selain memberikan pengalaman libur yang luar biasa, tetapi juga memberikan pelajaran hidup tentang bagaimana menghargai orang lain dan menghargai apa yang kita miliki. Kapadokia adalah kota wisata yang terkenal di Turki yang jaraknya 75 menit penerbangan dari Istanbul. Kapadokia sangat terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu tempat untuk naik hot balon udara. Nah, saat berada di Kapadokia, kami mencoba petualangan untuk naik hot balon udara. Saat itu kami memutuskan untuk membeli Comfort Flight. Nah, Comfort Flight ini untuk balon yang kapasitasnya 19 orang dalam satu keranjang. Perjalanan kami dimulai jam 4 pagi, di mana kami dijemput dari hotel menuju ke restoran untuk breakfast biar nggak lapar saat terbang. Setelah itu kira-kira 40 menit kemudian kami lalu diantar ke lokasi balon udara. Berikut ini adalah video perjalanan kami dengan hot balon udara di Kapadokia. Inilah suasana saat kami tiba di lokasi. Setelah turun dari bus, kami diarahkan menuju ke tempat balon kami masing-masing. Udaranya lumayan dingin, dan cuaca pagi itu sangat bagus sehingga kami bisa terbang. Terdapat ratusan balon udara yang terbang setiap pagi. Oleh karena itu, ada banyak spot penerbangan balon udara di Kapadokia. Balon-balon ini tidak diizinkan untuk terbang kalau cuaca tidak memungkinkan. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang kecewa karena sudah jauh-jauh ke Kapadokia tetapi tidak bisa terbang. Ada teman yang dari Jogja malah rela menunggu sampai 3 hari tetapi tidak bisa terbang karena cuaca buruk. Bagi mereka yang takut naik balon udara tetapi mau nonton, bisa ke tempat pendaratan balon udara atau menonton dari rooftop hotel tempat kalian menginap. Sambil menunggu balon disiapkan oleh kru, kami berkenalan satu sama lain. Ada yang dari India, Inggris, Poland, Jepang, US dan Indonesia. Dan saatnya untuk naik ke balon udara. Akhirnya waktu untuk terbang pun tiba. Take off-nya sangat-sangat smooth dan tidak terasa. Naiknya perlahan dan membuat atau memberikan pengalaman yang luar biasa. Sementara terlihat beberapa balon udara yang sedang bersiap untuk terbang. Kami terbang melintasi lembah Kapadokia yang indah banget. Terbang di atas kebun dan pepohonan anggur. Kami juga menikmati ratusan balon udara yang berwarna-warni yang terbang di sekitar kami, serta sambil menikmati matahari terbit yang keren banget. Saat ini kami sedang terbang di antara pigeon house hewan yang dipahat dalam batuan yang unik. Lama penerbangan dari balon udara adalah 75 menit. Nah, yang menarik adalah interaksi selama penerbangan balon udara. Ada yang bilang dia ikut trip balon udara karena mendapat hadiah dari kantor. Ada yang sangat bahagia karena kerja keras dan pengorbanannya bisa mewujudkan mimpinya untuk naik balon udara. Ada yang mengungkapkan kekaguman dan syukurnya dan terus mengucapkan thanks God. Namun ada juga beberapa komentar yang berbeda tipikal manusia. Ada yang mengeluh karena kerannya tidak cukup luas untuk menikmati pemandangan lebih leluasa. Saat yang sama, dia tidak mau beli tiket eksekutif yang lebih leluasa, katanya mahal. Ada pasangan lain membandingkan warna balon udara yang kami tumpangi dengan yang mereka lihat di sekitar kami dan mengatakan, wow, balon itu bagus banget. Seandainya saja kita naik balon itu, pasti keren. Salah satu penumpang lainnya meminta pilot untuk terbang lebih tinggi lagi sehingga mencapai batas maksimum. Sahabatku sekalian, penerbangan singkat dengan balon udara ini sangat-sangat menyenangkan, tetapi juga memberikan pelajaran hidup.
Penumpang yang mendapatkan hadiah trip balon udara dari kantornya menandakan bahwa dalam hidup masih ada orang baik yang menghargai kerja keras dan pengorbanan orang lain dengan memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Sedangkan penumpang yang bahagia karena mewujudkan mimpinya, ini mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan atau mendapatkan sesuatu yang kita impikan dibutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Penumpang yang mengungkapkan kekaguman dengan mengucapkan thanks God mengingatkan kita bahwa sekeras apapun kita bekerja, ada tangan Tuhan yang membuatnya menjadi nyata. Oleh karena itu selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala urusan akan dimudahkan. Penumpang yang mengeluh karena keranjang yang tidak cukup luas menggambarkan bahwa dalam hidup masih ada orang-orang yang tidak puas karena ulahnya sendiri. Dia seharusnya bisa membayar lebih mahal untuk mendapatkan kepuasan yang dia cari, namun dia tidak melakukannya. Itulah manusia, mengeluarkan uang sedikit tetapi mengharapkan bulan. Penumpang yang membandingkan warna balon udara menunjukkan bahwa dalam hidup selalu ada orang yang suka membandingkan apa yang dia miliki dengan orang lain. Bayangkan, orang ini menaiki balon di area yang sama, melintasi lembah yang sama, menikmati pemandangan yang sama. Hanya karena warna balon yang berbeda, dia mengurangi kebahagiaan sendiri. Penumpang yang meminta pilot untuk naik lebih tinggi lagi hingga batas maksimum menggambarkan keegoisan manusia. Dalam hidup masih ada orang yang selalu ingin lebih hebat dari orang lain, ingin selalu berada di atas. Apapun dilakukan untuk mencapainya. Saat dia sudah berada di atas, dia tidak akan bersyukur dan berterima kasih, namun dia akan mengatakan, saya lebih hebat dari kalian semua. Tuhan menciptakan kita manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gunakan kelebihanmu untuk mencapai apa yang kamu inginkan dan nikmatilah. Karena jika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, maka kamu tidak akan pernah menikmati hidupmu. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Salam 5 Kreasi.